Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hayakumullahu bisalam ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita dari Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, ya, pelajaran dasar daripada ilmu bahasa Arab ya yang disusun secara sistematis di dalam kitab ini yang memiliki keunggulan tersendiri. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Ya, walhamdulillah, ala mansarullah. Ad-Dars Al-Khamis, pelajaran yang kelima. Taib. Pada pelajaran kita ya kali ini, insyaallah taala kita akan mendapati sebuah faedah yang baru. Yang menjadi syahid di sini ya yaitu adalah kaidah pada tarkib idhofah. Ya, tarkib idhofah. Yang mana di dalamnya ada mudhof, ada mudhofun ilaih, ya. Apa itu mudhof, apa itu mudhofun ilaih, ya. Secara singkat, secara sederhana itu adalah kata yang disandarkan kepada selainnya, ya, atau kepada kata setelahnya. Ini namanya adalah mudhof mudhofun ilaih. Ya, mudhof mudhofun ilaih. Jadi mudhof mudhofun ilaih ataupun idhofah bahasa lainnya itu merupakan susunan daripada isim, ya, isim ketemu isim. Ya, isim ketemu isim. Nah, maka isim yang bertemu dengan isim ini itu akan disandarkan, ya, menjadikan kepemilikan seperti itu. Semisal kita kasih contoh, apabila kita ingin mengatakan rumahnya si Zaid, ya, rumahnya si Zaid. Sedangkan di sana ada dua kosakata, ya, ada dua kata di dalam jumlah. Jumlah itu kalimat, kalimat itu kata, ya. Jumlah bahasa kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya adalah jumlah. Adapun kata di dalam bahasa Arab itu kalimat, ya, kalimat. Jangan terbolak-balik. Ketika disebutkan jumlah maksudnya kalimat, tapi ketika disebutkan kalimat itu artinya kata, ya. Kata, perkata. Kalimat itu adalah perkata, ya. Dari kata itulah, ya, mengerucut lagi kalau diuraikan itu huruf, ya. Karena memang di dalam bahasa Arab seperti itu, ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf, ya. Dari huruf inilah dia menjadi apakah itu dia isim ataupun fiil, ya. Taib. Jadi isim bertemu dengan isim menjadikan, ya, kata tersebut disandarkan kepada lainnya menjadi sebuah kepemilikan. Seperti tadi, rumahnya Zaid. Bagaimana kita menjadikan kalimat tersebut di dalam bahasa Arab sedangkan di sana ada dua kosakata, ada baitun dan juga ada zaidun, ya. Bagaimana caranya? Nah, maka kaidah mudhof, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, secara asal dia mesti
mesti marfu dengan dhammah. Meskipun nanti bisa berubah menjadi ya dia apakah itu mansub dengan fathah ataupun dengan majrur dengan ya tidak fathah seperti itu ya. Itu semua dengan sebab amil nantinya ya. Ada perangkat yang menjadikan kata setelahnya itu berubah. Tapi asalnya adalah dia marfu dengan dhammah. Dan dia harus nakhirah, tidak boleh ma'rifah ya. Tidak boleh ma'rifah. Tidak boleh dia ma'rifah, harus nakhirah. Nakhirah yang tidak bertanwin. Dhammahnya tidak bertanwin dia. Ya, tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi gampangnya adalah mudhof itu dia selalu di dalam keadaan nakhirah ya, bila alif wal lam, tanpa adanya alif dan lam ya, tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Ya, kalau nakhirah itu kita kenalnya adalah dengan tanwin, tapi kalau khusus pada mudhof ini maka dia nakhirah tanpa alif lam dan juga tanpa tanwin. Ya, ini kaidah mudhof. Kemudian mudhofun ilaihnya, ya ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Ada kata yang disandarkan kepadanya yang menjadi kepemilikan. Maka mudhofun ilaih itu dia selalu dalam keadaan ma'rifah. Ya, baik itu dia ketika dia isim alam, ya nama-nama orang, Zaid, Muhammad, ya Fatimah, ya Zainab dan sebagainya, ataupun selain daripada isim alam. Ya, Alkitab, Al-Qalam, Al-Maktab, ya, harus ma'rifah. Dengan apa? Dengan alif lam. Ya, digunakan kaidah itu digunakan. Jangan sekedar dipelajari tapi tidak dipraktekkan seperti itu. Ya, dengan alif lam. Ya. Ataupun boleh jadi juga isim domir. Karena isim domir dihukumi ma'rifah, mabni seperti itu. Ya. Kemudian apakah mudhofun ilaih itu bisa lebih daripada satu atau dua kata seperti itu? Maka jawabnya bisa, ya. Baik itu ketika dia musanna ataupun jama'. Ya. Baik itu dia musanna ataupun jama', ya. Yang mufrad, musanna ataupun jama'. Mufrad misalnya, ya, Kitabu al-Mudarrisi. Kitabu al-Mudarrisi. Kalau dibaca secara sempurna Kitabul Mudarrisi seperti itu. Kitabnya seorang pengajar. Ya, ini adalah susunan idhofah yang dia itu mufrad. Ya, ada kitab, ada al-Mudarris. Al-Mudarris ya isim ma'rifah dengan alif lam, majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan kasroh, zahirah, nampak. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ya. Kemudian kalau dia musanna, barakallahu fikum, atau jamak muzakkar salim, maka dia hasfu harfin nun, dibuang daripada huruf nunnya di sana, ya, dihilangkan, dibuang seperti itu. Contohnya apa namanya? Eh, apa contohnya? Dibuang harfun nun. Begitu juga dengan yang dengan yang jamak. Ya, dengan yang jamak. Apabila lebih daripada satu kata, ya, mudhof ilaihnya itu lebih daripada satu kata, maka kaidahnya adalah yang terakhir itu di ma'rifah dengan alif dan lam, ya.
Saya ada insyaallah fil misal. Al-muhim ya, bahwa mudhof itu dia selalu apa namanya? Selalu dalam kondisi nakhiroh ya. Kondisi nakhiroh tanpa alif lam dan dia tidak bertanwin. Ini harus dipahami di dasar ya, di dasar sebelum masuk ke dalam perkara yang lebih jauh ya dari pembahasan kitab ini. Kemudian mudhofun ilaihnya selalu ma'rifah, baik itu isim alam, dhamir ya, dan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Tapi kita masuk ke dalam materi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sa'id, ya ini dialog ya, dialog. Hiwar. Ada Sa'id, ada Yasir. Taib. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Ya. Di sana hamzah istifham. Sudah kita pelajari istifham. Ya, membutuhkan harful jawab. Baik itu na'am ataupun la. Ya. Maka akitabu Muhammadin. Apakah ini kitab milik Muhammad ya Yasir? Wahai Yasir. Nah, seperti itu. Apakah kitab ini milik Muhammad wahai Yasir? Ya. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Ya, jadi di sana ada hamzah istifham, kemudian kitab sebagai mudhaf, ya, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Syahidnya kitabu Muhammadin, syahidnya. Ya, kitabu Muhammadin. Kemudian di sana kita juga mendapati ya atau mengenal ya nisbah. Ya, ya nisbah. Allah musta'an itu kan. Harfun nida ya, bukan ya nisbah afwan. Harfun nida ya, kata panggilan seperti itu. Kata seruan yang memanggil. Di antaranya ya, huruf ya. Ya. Ya Yasir. Maka ketika harfun nida bertemu dengan munada yang dipanggil ya, terutama kepada isim alam, maka dia menghilangkan daripada kaidah ya untuk membunyikan harokat. Yasir asalnya dia yasirun. Ya, yasirun. Maka ketika dia didahului oleh harfun nida, maka dibuang tanwinnya, tidak bertanwin. Ya yasiru, dan ini hanya khusus pada isim alam ya. Di antaranya isim alam, isim-isim yang dia itu sifatnya nama, nama-nama orang seperti itu. Atau contoh lainnya Muhammad misalnya, Muhammadun, tapi ketika didahului harfun nida yaitu ya, kemudian Muhammad menjadi munadanya, maka dia tidak bertanwin. Ya Muhammadu, ya, seperti itu. Ya Yasiru, ya Muhammadu, ya Tolha, dan sebagainya. Ya. Jadi syahidnya kitabu Muhammadin, ya. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru, apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Maka jawabnya la, dengan harful jawab, ya, tidak atau bukan. Hada kitabu Hamidin. Ini adalah kitabnya Hamid, ya, kepemilikan, ya, yang memiliki si Hamid, ya, yang menjadi ininya adalah kitabnya Hamid, seperti itu. Kemudian aina kitab Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad? Maka jawabnya huwa 'alal maktabi hunak, ya. Huwa di sana kembali kepada kitab, ya. Dhamir huwa di sana kembali kepada kitab. Huwa 'alal maktabi hunaka, ya. Kitab itu berada di atas meja di sana, ya. Hadza hadihi, ya. Hunaka, syarah, menunjukkan di sana, hunaka jauh, ya. Hunaka menunjukkan di sana jauh. Kitab itu berada di atas meja di sana. Kemudian aina daftaru Ammarin, di mana buku tulisnya Ammar? Maka jawabnya huwa 'alal maktabil mudarrisi. Ya, buku tulisnya Ammar berada di meja guru. Kemudian
qalamu man hada ya Ali, ya Ali, ya dia didahului oleh huruf nida lagi. Harusnya dia Aliyun, tapi karena ada huruf nida, maka dia dibuang tanwinnya. Ya Aliyu. Nah, ya qalamu man hada. Qalamu man hada. Mudhofun ilaihnya ma'rifah dengan ya domir. Apa dengan afwan bukan domir ya. Qalamu man hada ya Ali. Ya. Pulpen siapa ini wahai Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Kemudian aina haqibatul mudarrisi? Ya, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Ini juga sudah mengenal zorof ya. Hiya tahtal maktabi. Tas tersebut di bawah meja ya. Baik, kemudian tamarin, latihan-latihan, ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin sahal insyaallah. Ya, kita fokus kepada syahidnya. Adapun yang lainnya itu faidah ya. Sebagaimana tadi di awal itu muqaddimah daripada uh, pertemuan kita yang kelima ini. Ya, syahidnya adalah mudhaf-mudhafun ilaih tarkib idhofah ya. Kitabu Muhammadin, aina kitabu Ammarin, aina hakibatul mudarrisi. Nah, itu dia. Kemudian idhofahkanlah kalimat-kalimat berikut ya. Yang pertama kepada yang kedua. Ya, diidhofahkan. Kalau kita tadi sudah belajar caranya, maka sekarang praktek. Ada di sini ada kata-kata qalamun, hamidun, baitun, abbasun, ya, gurfatun, aliyun ila akhiri. Banyak. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadikan ini sebagai tarkib idhofah? Ya, pada kata-kata ini dijadikan sebagai jumlah yang dia itu tarkib idhofah seperti itu. Contohnya satu contoh ya. Qalamun hamidun, ada dua kata di sana. Qalamun hamidun. Maka kita katakan qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Dari kata qalamun dan hamidun dia menjadi qalamu hamidin. Ya, qalamu hamidin. Begitu juga dengan baitun dan abbasun, ya. Baitu abbasin dan seterusnya. Sah insyaallah. Kemudian baca dan tulislah dengan menyempurnakan harokat, ya. Ada babun, maka dia menjadi mudhafun ilaih, babul mudarrisati atau babul madrasati, ya, pintu sekolah. Ya, babul madrasati bukan mudarrisah ya. Allahu musta'an. Babul madrasati, ya, himarur rajuli, baitu hamidin, sayyaratul mudiri, ya, mindilu ammarin, ismut talibi, baitullahi, fi kitabillahi, min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri. Nah, ini ada idhofah yang dia itu cuma ya mudhafun ilaihnya satu, ada yang mudhafun ilaihnya sudah mulai dua. Min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri. Belum. Ya, belum. Kemasukan harfu jar. Afwan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian selanjutnya iqra, bacalah. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ya, tanya jawab seperti itu. Di mana rumah guru? Rumahnya guru. Maka jawabnya huwa ba'idun, ya, atau ba'idun saja juga bisa. Jauh seperti itu. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, Al-Qur'an adalah kitabullah. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya, Muhammad adalah Rasulnya Allah Ta'ala.
Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ya, guru tersebut telah keluar dari ruang kepala sekolah. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini ada rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Ya, amma aina Ammarun, apa ini? Ibnu, ya. Ibnu Ammarin, afwan. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun, ya. Anaknya Ammar seorang siswa dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun, ya. Rumahnya guru tersebut jauh dan rumahnya pedagang itu dekat. Hada miftahus sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti, maka di mana ya kunci rumah itu. Man anta ya walad, ya. Siapa engkau wahai anakku, ya, wahai anak kecil. Ana benu Abbasin, aku adalah anaknya Abbas, ya. Wa benu man huwa, dan anaknya siapa itu? Huwa benu Khalidin, itu adalah anaknya Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Di mana masjid Nabi SAW? Dia berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Insyaallah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati, ya. Anaknya Hamid, anak perempuannya Hamid berada di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di kampus, di universitas. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun, ya. Nama guru tersebut adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu adalah seorang yang kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Ya, pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu terkunci. Khalu Hamidin faqirun. Sama. Ya, pamannya Hamid seorang yang fakir. Sayyaratu Abbasin fi syari'i, ya. Mobilnya Abbas berada di jalan. Aina man anta? Ya, ibnu man anta? Allah musta'an. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ana benul mudarrisi. Aku adalah anaknya seorang pengajar. Ainal kalb? Ya, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarah. Dia berada di bawah mobil. Kawin jumalan mufidah, ya. Dicocokkan apa namanya? Kalimat apa titik-titik yang kosong ini sebagaimana berikut, ya, sehingga menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna yang difahami, ya. Di sini ada al-bait al-muglaqun, ya. Contohnya misalnya babul baiti muglaqun, ya, pintu rumah itu terkunci. Kemudian yang kedua misalnya aina sayyarah, ya. Kita kasih contoh, aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil tersebut, ya, di mana kunci mobil itu, dan seterusnya. Sah insyaallah. Kemudian sahih at-tarkibatil taliyah, ya, as-sahih sahih sahih tarkibat at-taliyah. Benarkan urutan apa namanya? Kalimat berikut, ya. Nah, ini kita diminta untuk membenarkan, mensahihkan atau mengkhata'kan, ya. Nah, ini mudah insyaallah. Ya, kalau sudah membenarkan atau mensalahkan, ya, insyaallah sahal. Al-qalamut talibu. Apakah ini benar? Salah. Ya, khata' jidan ini na'at man'ut bukan idhofah. Ya, al-qalamut talibu. Maka yang benar bagaimana? Qalamut talibi, ya.
Al-qalamnya dihilangkan alif lamnya, ya, dihilangkan alif lamnya. Tadinya al-qalamu talibu, al-qalamu at-talibi jadi qalamut talibi. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya yang salah, ya, ini salah, ya, bintu Hamidun. Salah, ya. Harusnya apa? Ibnu Hamidin. Ya, bukan bintu Hamidun. Ya. Kemudian contoh salah lainnya babus sayyaratu. Nah, ini salah dari harokat, ya. Harusnya dia idhofah, mudhafun ilaihnya majrur tapi malah dhammah, marfu. Salah. Harusnya babus sayyarati, ya. Kemudian ar-rasulullah, ya, ar-rasulullah. Ini juga salah. Rasul harusnya dia mudhaf, harusnya dia nakhirah. Tidak perlu dengan alif lam. Kemudian Ibnul Mudarrisi. Ah, ini juga salah. Kenapa? Dengan tanwin ibnun. Harusnya dihilangkan, tidak boleh tanwin. Nah, ya, mudhaf itu tidak boleh tanwin. Harusnya Ibnul Mudarrisi. Tayyib. Kemudian ini terkait dengan harfun nida. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ya. Ustad ya Ustadu. Ya, seperti itu. Waladun ya Waladu. Ini kemasukan dengan huruf nida tadi, ya. Kalau dia bertemu dengan isim alam, maka tidak boleh bertanwin. Iqra waktub, baca dan tulis. Ya Ali, ya Aliyu, ya Abbas, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Siru, ya Sirun, ya Ammaru, Dukturu. Ya Duktur, ya Duktur, seperti itu. Masih panjang ya pelajaran kelima. Oh, tinggal sedikit lagi. Tapi kita selesaikan insyaallah taala. Kemudian di sini ada Iqra al-misal ati summa kawin as'ilatan mislahu masyiran ila surat taliyah. Ila surat taliyah. Dibaca contoh-contoh berikut, kemudian dicocokkan dengan, ya, pertanyaan-pertanyaan, ya, yang menggambarkan dengan gambar berikut, yang sesuai dengan gambar berikut. Kitabu man hada, kitab siapa ini? Apa jawabnya? Huwa kitabu Muhammadin misalnya. Ini adalah kitab Muhammad. Kemudian selanjutnya kosong semua, ya. Qalamu man hada misalnya seperti itu. Pulpen siapa ini? Seperti itu. Dan seterusnya, ya. Baitu man hada misalnya. Sariru man hada dan seterusnya. Kemudian ismun ibnun. Apa ini? Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri, ya. Nama guru itu adalah Hamid, maka siapa nama kepala sekolah itu? Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Seterusnya. Ikramaya limurayan qaidun natku hamzah al-wasl. Iya. Nah, perhatikan di sini, ya. Harus bisa membedakan kaidah-kaidah dengan memperhatikan murayan. Kemudian di dalam mengucapkan hamzah wasal. Hamzah wasal, tahu ya? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang, ya, bersambung. Ya. Kalau dia di awal hamzah wasal itu disebutkan, tapi kalau dia disambung di kata-kata yang di tengah misalnya, maka tidak disebutkan. Contohnya Ibnu Muhammadin fil Iraqi, ya, anaknya Muhammad berada di Irak, wabnu, ya, wabnu, bersambung, disambung dengan waw ataf, kemudian setelahnya hamzah, ba dan nun. Ya, tidak dibaca hamzahnya, ya, karena dia hamzah wasal, ya.
hamzah wasal. Syahidnya wa benu Hamidin fil Hindi. Kharaja benu kharaja benu tabibi minal baiti. Ya, fi'il fa'il, ya, fi'il fa'il. Kharaja benu tabibi minal baiti. Ya, anaknya seorang tabib itu telah keluar dari rumah. Zahaba benu tajiri ila suqi. Ada fi'il, ada fa'il. Ya, fa'ilnya ibnu. Ibnu dia dua kondisi, ya, sebagai fa'il dan juga sebagai mudhof, ya, sebagai mudhof. Ya. Dhahaba benu tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli, siapa nama laki-laki itu? Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana benu al-waziri. Ya, saya anak menteri. Taib al-kalimatul jadidah, kosakata baru, ar-rasul, ya. Ar-rasul itu adalah rasul, ya, rasul, penyampai, pembawa risalah. Pembawa risalah. Kemudian ada al-ammu, paman, asyari'u, jalan, al-ka'batu, Ka'bah. Kemudian juga ada al-khalu, paman juga, muradif daripada al-am. Kemudian muglakun, tutup, al-ismu, nama, al-hakibatu, tas, tahta itu di bawah. Ini susunan zorof. Kemudian al-ibnu, anak, as-sayyaratu, mobil, hunaka, di sana. Ya, jadi di sini di tabel berikutnya sayyaratu itu mudhof, al-mudarrisi adalah mudhofun ilaih. Sayyaratul mudarrisi. Mudhof itu dia wajib nakhirah tanpa alif lam dan tidak bertanwin. Kemudian mudhofun ilaih wajib dia itu apa? Ma'rifah dan juga dia majrur. Majrur dengan kasrah. Taib ilahuna wallahu musta'an wa hituqlan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.